Shalom, puji Tuhan, kita seberapapun yang bisa hadir, kemurahan Tuhan, kita bisa bersekutu di sini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan awali dengan membaca dari Matius 12, mulai ayat 22. Matius 12, 22. Ini nanti sampai 32 ya, banyak ya. Matius 12, 22. Saya akan bacakan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Jadi Yesus ketemu dengan orang kerasukan setan dan orang itu buta dan bisu. Yesus menyembuhkan sehingga si bisu ini bisa berkata-kata, si buta ini bisa melihat. Jadi apa yang dilakukan Tuhan ini suatu mujizat, keajaiban. Orang yang kerasukan setan, yang bisu, yang buta bisa bicara dan bisa melihat. Maka sekalian orang banyak itu, ini orang banyak yang ngomong ya, takjub ngomong, ia ini agaknya anak Daud. Saudara, kalau baca ini hati-hati, akan ada yang aneh di sini. Orang banyak itu begitu melihat Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini, yang buta, yang bisu, lalu bisa bicara, bisa melihat, dia tidak ngomong, ini dukun sakti, enggak. Tapi dia ngomong, ini agaknya anak Daud. Dan reaksi dari orang Farisi ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, yang mengusir setan. Ini lebih aneh lagi. Ada orang ngomong, iya agaknya anak Daud, kok reaksinya orang Farisi ini lebay lah bahasa sekarang ya. Ada orang ngomong, ini agaknya anak Daud. Reaksinya lain. Orang Farisi ini, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Ya betul enggak? Kalau saudara pikir-pikir aneh enggak? Ada orang menyembuhkan kerasukan setan, buta melihat, bisu bicara. Orang itu langsung distempel langsung, agaknya itu anak Daud. Ini aneh, yang pertama. Aneh yang kedua, orang Farisi itu langsung ngomong, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, kalau saudara hati-hati bicara, saudara akan merasakan kejanggalan di sini. Kita baca Yeremia, ini kita simpen dulu, nanti kita baca lanjutannya. Yeremia 23 ayat 5. Kalau saat ini ada kesembuhan ilahi, buta melihat, lumpuh berjalan mungkin, bisu bicara, tuli mendengar, mungkin akan ngomong, wah puji Tuhan, haleluya gitu ya. Ini enggak, itu anak Daud. Nah kita lihat Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahwa, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Yahuwa Sidkenu. Dalam kitab bahasa Indonesia kita ditulis Tuhan keadilan kita. Dalam bahasa Ibrani Yahuwa Sidkenu. Kan sudah tahu Yahuwa Rapa, Yahuwa Nisi, Yahuwa Jireh. Ini namanya Yahuwa Sidkenu. Yahuwa kebenaran, keadilan kita. Yeremia 23 ayat 5-6 ini adalah sebuah nubuatan bahwa nanti dari keturunannya Daud akan tampil seorang Mesias ini.
banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa nanti dari keturunannya Daud, dari taruknya Isai, akan muncul tunasnya yang akan menjadi pembebas orang Israel. Jadi orang Israel pada saat itu sudah paham bahwa suatu saat akan muncul sang Mesias itu, yaitu anaknya Daud. Jadi ketika orang banyak itu ngomong ini agaknya anak Daud, itu sebetulnya mereka sedang ngomong mungkin ini Mesias. Karena itu ketika mereka melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini, bisa melihat, bisa bicara, mereka itu sedang ngomong sebetulnya Mesias jangan-jangan ini. Cuma di dalam bahasa mereka, ini agaknya anak Daud itu. Saya mau tanya, ketika Yesus jalan-jalan gitu menyembuhkan, apakah di punggungnya ada silsilah bahwa dia anak Daud? Tidak ada kan? Tidak ada yang tahu bahwa Yesus ini anaknya Daud secara silsilah. Tetapi secara keyakinan mereka akan muncul nanti seorang Mesias. Dan Mesias itu anaknya Daud. Ini orang banyak nggak pernah tahu Yesus ini muncul dari mana, anaknya siapa. Karena dia di Yerusalem. Jauh dari tempatnya sana di Betlehem, di Galilea, tempat dia dibesarkan. Jadi ketika dia ngomong agaknya ini anak Daud, sebetulnya mereka sedang ngomong ini Mesias. Nah, inilah yang membuat orang-orang Farisi tidak suka. Masa sih Mesias seperti ini? Karena Yesus itu nggak pakai jubah mewah, dia pakai baju sederhana, nggak pakai jas. Kalau zaman sekarang jas ya, zaman dulu pakai jubah ungu yang mewah, enggak. Sederhana pakaiannya. Penampilannya dikatakan buruk. Kalau kita baca Yesaya, penampilannya enggak ganteng seperti yang di lukisan-lukisan, enggak. Bahkan ada keyakinan di sana bahwa Yesus itu Yahudi yang kulitnya hitam, bukan yang kulitnya putih. Yahudi ada dua ya, kulitnya yang putih seperti yang main Wonder Woman itu ya, itu Yahudi putih. Tapi ada juga Yahudi yang kulitnya hitam. Jadi orang Farisi ini tidak suka kalau dikatakan bahwa Yesus itu sang Mesias. Karena itu dia menanggapi bukan, dia mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Karena dalam pikirannya dia ada dua yang bisa mengusir setan cumaan. Satu adalah Tuhan. Kedua, ya atasannya setan. Penghulu setan. Ya toh? Yang bisa mengusir setan cuma dua itu. Karena itu dia ngomong gak mungkin ini Mesias, ini pasti dengan kuasa Beelzebul. Lanjut, sekarang ayat 25. Matius 12 ayat 25, lanjut ya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Jadi orang-orang Farisi ini juga pengusir setan sebetulnya. Murid-muridnya juga ngusir setan. Yesus ngomong, kalau aku mau anggap ngusir dengan Beelzebul, murid-muridmu ngusir dengan kuasanya siapa? Nah, 28 tadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Yahuwah, roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Yahuwah sudah datang kepadamu. Yesus ngomong, aku enggak dengan Beelzebul ini. Gak mungkin setan mengusir setan itu mereka memecah dirinya sendiri, tetapi sebetulnya kerajaan Tuhan itu sudah datang kepadamu. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat masuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu.
Sesudah diikatnya Paulus dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. 31, perhatikan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hari ini kita akan belajar hari ini. Hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ngeri ya. Engkau boleh misui Yesus, engkau tetap akan bisa diampuni. Engkau boleh menyalibkan Yesus bahkan, engkau masih bisa diampuni. Tetapi begitu kau menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Bagaimana itu terjadi? Kita baca yang versi Markus 3 ayat 28. Kenapa kok Tuhan Yesus, ini keanehan ketiga, kenapa Tuhan Yesus menanggapinya kok ketokannya kok gak ada hubungannya? Tadi ngomong Beelzebul, akhirnya ngomong menghujat Roh Kudus. Kita baca versi Markus yang menulis. Markus 3:28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang sifatnya kekal. Kenapa Yesus mengkaitkan omongannya orang Farisi itu dengan dosa menghujat Roh Kudus? Ayat 30. Iya, Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus ini sedang mengusir setan dengan kuasa apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Ketika dia dibaptis, Roh Kudus dalam rupa seekor burung merpati masuk ke dalam hidupnya. Sejak itu dia berkuasa dengan kuasa Roh Kudus. Kalau misalnya orang Farisi itu ngomong misalnya, "Wow, Yesus itu ngawur, gini-gini macam-macam dan sebagainya. Pura-pura, Yesus itu pura-pura jadi Mesias." Mungkin enggak apa-apa. Tetapi dia ngomong, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Padahal Yesus mengusir dengan kuasa Roh Kudus. Artinya orang Farisi sedang ngomong, Roh Kudus itu adalah Beelzebul. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit itu dengan kuasa Roh Kudus, lalu orang Farisi menganggapnya bahwa Roh Kudus itu adalah roh setan, dia sedang menghujat Roh Kudus. Karena itu saya barangkali ngomong kepada saudara, kalau saudara menceritakan soal Injil, soal Tuhan Yesus kepada siapapun, saudara tidak usah bingung hasilnya. Karena ketika dia menolak Anda, dia sedang menolak Roh Kudus sebetulnya. Karena ketika Anda melakukan itu, saudara sedang bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Karena kalau ada orang menyiksa Anda, memukuli Anda, dia masih bisa diampuni. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Dia menganiaya anak-anak Tuhan, tetapi dia tidak pernah menghujat Roh Kudus. Dia masih bisa diampuni. Kenapa sih Pak kok menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Kita baca 1 Korintus 12. Ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ini Rasul Paulus yang ngomong ya. Bahwa tidak
ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Yahuwah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini loh saudara kuncinya. Tidak ada seorang pun yang dipenuhi Roh Kudus bisa ngomong terkutuklah Yesus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu di dalamnya Yesus. Tidak bisa orang mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara mengakui Yesus Tuhan, itu ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus meninggalkan Anda akan tidak mengakui lagi Yesus Tuhan. Kalau tidak mengakui Yesus Tuhan, ada pengampunan tidak? Tidak ada, sebab pengampunan hanya ada satu jalan, diselamatkan oleh darah Yesus. Jadi ketika seseorang tidak mengakui Yesus Tuhan, sebetulnya, lupa dulu dia pernah mengakui Yesus Tuhan, dulu, sekarang tidak mengakui Yesus Tuhan, oh berarti Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Itulah yang namanya menghujat, mendukakan Roh Kudus meninggalkan dia tidak percaya Yesus Tuhan, tidak ada pengampunan. Kalau Anda habis berbuat dosa, Anda masih bisa masuk kamarmu, Tuhan Yesus ampuni aku sudah berdosa, tolong Tuhan, kuduskan aku, tebus aku, selamatkan aku, Engkau juru selamatku, Engkau diampuni. Tetapi kalau engkau sudah tidak yakin bahwa Yesus itu Tuhan, bagaimana engkau mendapatkan pengampunan? Karena itu setiap hujat kepada Roh Kudus, ketika Roh Kudus meninggalkan diri seseorang manusia, dia tidak akan percaya lagi bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau ada pengajaran sehebat apapun orang itu, ngomong Yesus itu ternyata bukan Tuhan, saudara tahu kan yang sedang terjadi berarti? Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan, tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Sebab dosanya menjadi kekal. Kenapa sih kok neraka itu juga kekal? Ya karena dosanya itu kekal. Tidak pernah ada pengampunan, kekal. Jadi berhati-hati ya. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Roh Kudus itu yang membuat kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Bukan karena kita sendiri. Siapa sih kita kok bisa percaya Yesus itu Tuhan juru selamat? Tanya orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tidak masuk akal itu pengimanmu itu. Ya memang tidak masuk akal. Karena memang itu di luar akal kita. Itu kemurahan Tuhan atas kita. Sehingga Roh Kudus boleh membuat kita mengakui dia itu Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak? Roh Kudus itu selalu terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan. Tidak cuma zamannya Tuhan Yesus loh. Sejak zaman dahulu kala, setiap kali Tuhan menyelamatkan manusia, selalu melibatkan Roh Kudus. Kita kasih contoh ya. Baca Yesaya 63 ayat 7. Gak panjang ini contohnya, sampai ayat 14. Ini contoh bahwa saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu bukan sejak cuma zamannya para rasul, enggak. Sejak zaman dahulu kala setiap kali Tuhan menyelamatkan manusia, menebus manusia, selalu melibatkan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Yahuwah, perbuatan Yahuwah yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Yahuwah kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya.
kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Sejak zaman dulu ya, kasih setianya Tuhan sudah sangat besar ya. Ayat 8, bukankah ia berfirman, Tuhan berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Jadi zamannya Tuhan Yesus belum turun, belum lahir dari rahimnya seorang perawan Maria, Tuhan Bapa kita, Elohim kita, Yahwa itu sudah menjadi juru selamat. Karena itu ketika Yesus datang sebagai juru selamat, ya dia itu Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memang menjadi juru selamat sejak zaman dahulu kala. 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Perhatikan ini, Bapa di sorga, Yahwa Sebaot itu, kalau saya ngomong Yahwa Sebaot itu berarti dalam kitab kita bahasa Indonesia, Tuhan semesta alam. Nah, itu Yahwa Sebaot. Jadi Yahwa Sebaot itu datang bukan duta, bukan utusan. Dia sendiri yang menyelamatkan. Dia sendiri juru selamat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, Tuhan Yesus itu cuma perantara, Tuhan Yesus itu cuma utusan, bukan Tuhan. Keliru dia. Sejak dari dulu Yahwa Sebaot itu sebelum mengenakan rupa seorang manusia Yesus atau Yahshua sudah jadi juru selamat. Bukan duta, bukan utusan. Lanjut tadi ya. Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka. Tuhan Yesus jadi penebus. Bukan barang baru. Sejak zaman dahulu, Yahwa Sebaot itu penebus orang Israel. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, sama seperti Yesus. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sejak zaman dahulu dia menebus dengan kasih, sama dengan Yesus. Yesus turun ke dunia karena kasih, sama. Dasar dari Bapa menebus manusia, menjadi juru selamat manusia, dasarnya sama. Kasih sejak zaman dahulu kala sampai zaman Yesus. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Bapak kita, Yahwa Sebaot maupun Yesus atau yang namanya Yahshua. Yahshua artinya Yahwa menyelamatkan. Sama saja, tetap itu Bapak yang di sorga. Tetap Tuhan semesta alam, Yahwa Sebaot. Tetapi ketika dia menjadi Yesus, dia mengambil rupa seorang manusia untuk menebus semua manusia di bumi ini. Kalau di zaman dahulu kala, Bapak cuma memilih orang Israel saja, masih ada. Ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi mendukakan Roh Kudus itu tidak cuma zamannya Tuhan Yesus, tidak cuma zamannya para rasul. Sejak zaman dahulu orang-orang Israel juga sudah mendukakan Roh Kudus. Dan mereka sama dosa kekal. Jadi dosa mendukakan Roh Kudus, dosa menghujat Roh Kudus itu tidak hanya terjadi di zaman Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Sejak zaman dahulu orang Israel itu sudah bencekno. Tetapi karena dia bencekno itulah kita kecipratan remah-remah roti. Kita beroleh karunia Roh Kudus, kita beroleh juru selamat kita. Karena umat yang dipilih Tuhan itu mendukakan Roh Kudus.
Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini yang terjadi kalau kita saat ini juga sama menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Dia akan menjadi musuhmu. Ayo, nek musuh mbek setan, engkau bisa minta bolo Tuhan untuk bela. Kalau engkau musuh dengan Tuhan, bisa engkau bolo setan untuk ngusir Tuhan? Setannya tidak berani sama Tuhan. Kamu bolos setan pun kok nggak bisa melawan Tuhan. Ketika manusia menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, dia sedang menaruh posisinya berlawanan dengan Tuhan. Jadi ini hal yang harus amit-amit jabang bayi kata orang-orang ya. Jok sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita menghujat dia. Sebab itu membuat Tuhan menjadi lawan. Tetapi ketika engkau mengakui kepribadiannya Roh Kudus itu di dalam hidupmu, hidup menurut pimpinannya, engkau akan membuat Tuhan menjadi juru selamat. Hanya dua pilihan itu Bapak Ibu Saudara. Ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Lanjut perhatikan, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Kalau anak sekolah minggu kan cuma diceritai, Musa mengacungkan tongkatnya, laut merah terbelah, orang Israel berjalan melalui laut itu. Tetapi ketika tentara Mesir melalui laut itu, lautnya biur balik. Apa yang membuat perbedaan itu? Karena ketika orang Israel berjalan di tengah laut itu, ada Roh Tuhan di dalamnya. Laut tidak berani. Ini yang anak sekolah minggu tidak tahu. Kenapa orang Israel berjalan di tengah laut, lautnya nyingkir? Kenapa orang Mesir lewat, lautnya ambiar? Ini karena pada saat itu Tuhan menaruh rohnya. Bahkan jelas dikatakan Roh Kudusnya di dalam hati tiap orang Israel. Sehingga orang Israel ketika melewati tengah Samudra Raya itu tidak ada yang berani ambiar ke mereka. Jadi sejak zaman dahulu ketika Tuhan Yahwa Sebaot itu menyelamatkan orang Israel, dia sudah melibatkan Roh Kudus. Sama dengan kita ketika Yesus menebus kita, menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dia menempatkan Roh Kudus di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Jadi walaupun engkau tidak berjumpa dengan Yesus, walaupun engkau tidak melihat Yesus digantung di kayu salib dengan mata jasmanimu, tetapi ada sebuah jaminan, sebuah materai. Ketika Roh Kudus masuk di dalam hatimu, engkau mengakui Yesus itu Tuhan, engkau diselamatkan. Seperti orang Israel melewati tengah samudera. Nanti kalau ada orang tiru-tiru, tidak bisa. Tiru-tiru masuk Kristen tapi dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Akan ambiar seperti orang Mesir itu. Beda karena di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Pak Ibu ngerti sekarang ya? Kenapa sih kok orang Israel lewat laut-lautnya tidak ambiar? Karena ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Di kitabnya Musa ini enggak dijelaskan. Tetapi di kitab Yesaya Tuhan ngasih tahu. Yang terjadi saat itu enggak sesimpel kelihatannya. Sebelum mereka menyeberangi itu ada Roh Tuhan memasuki mereka sehingga mereka bisa menyeberangi itu. Dikatakan di sini tadi mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya. Siapa itu? Musa. Dia naik dengan Musa tapi bukan dengan
kondisi kosong melompong, ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Ayat 12, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Yahuwah membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung. Jadi setiap perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada manusia itu melibatkan Roh Tuhan, Roh Kudus. Karena itu saya sejak dari dulu anak saya kecil, tidak tahu dia nurut apa enggak, saya selalu ngomong, Lois, kamu harus bergaul dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus. Kalau saya boleh cerita lagi kesaksian saya ketika saya terlambat, saya perlu buru-buru, semua lampu merah dari sini sampai ITS hijau semua. Sama seperti ketika orang Israel melewati samudera itu. Ketika saya melewati lampu merah itu jadi hijau semua. Karena itu pekerjaan Roh Tuhan. Setiap engkau ditolong sama Tuhan, itu sedang Roh Kudus mengerjakan di dalam hidupmu. Itu bisa terjadi, engkau diselamatkan, engkau ditebus, bila engkau masih mengakui Yesus itu Tuhan. Karena ketika engkau mengakui Yesus itu Tuhan, sebetulnya itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupmu. Jadi, Roh Kudus itu bukan sejak zaman para rasul saja. Cuman pada saat zaman rasul itu Roh Kudus dicurahkan dengan gratis kepada semua orang. Sudah gak pilih-pilih lagi. Zaman dahulu Tuhan pilih-pilih. Kepada Daud dikasih roh Tuhan. Yang lain gak dapat itu. Tetapi ketika sejak zaman rasul itu menerima saat kejadian Pentakosta, setiap orang percaya punya hak yang sama. Punya kesempatan yang sama untuk Roh Kudus hidup di dalam hidupmu. Apakah engkau memberi kesempatan Roh Kudus bekerja atau tidak? Itu pilihan saudara. Sebab dia roh yang lemah lembut. Roh Kudus, minggir dia. Sekarangmu, lakukan dewe, depan dewe gitu. Sebab dia roh yang lemah lembut. Wis, Roh Kudus, gak usah ikut-ikut dulu ya. Iki enteng tak kerjaan dewe. Ya karepmu. Tetapi setiap kali engkau melibatkan Roh Kudus itu akan bekerja. Dengan kuasanya untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menebus engkau. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Ya kalau ada Roh Kudus di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Baca lagi Efesus 4 ayat 30. Efesus 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Yahuwah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kau dukakan Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu meteraimu, itu meterai keselamatanmu. Itu yang membuat nanti di akhir zaman malaikat melihat, nah ada Roh Kudus. Ini orang yang diselamatkan. Ada Roh Kudus, ini orang diselamatkan. Nanti kita akan dibawa naik berjumpa dengan juru selamat kita, Yesus, di awan-awan, di akhir zaman. Tandanya apa? Ya ini meterai kita. Roh Kudus memeteraikan kamu. Ini juga yang akan membuat iblis tidak bisa mengganggu engkau. Loh Pak, kadang aku diganggu setan. Ya mungkin tadi itu Roh Kudus lagi mbok suruh layah-layah dulu, engkau mau berbuat sendiri dulu tanpa Roh Kudus. Saya pernah kan guyonan nyampaikan di sini, kalau engkau mau mukuli orang, ngomong dalam nama Yesus, aku mau mukuli orang. Artinya engkau sedang ngejak Roh Kudus untuk mukuli orang. Mau dia? Tidak mau. Pada saat engkau mukuli orang, Roh Kudus di mana? Ya dia pergi. Semoga tidak selamanya.
pada saat itulah iblis bisa menyerang engkau. Tapi selama engkau diam di dalam hadirat rohnya, iblis tidak bisa mengganggu engkau. Tapi kadang-kadang kita menukarkan hak kesulungan itu dengan kacang merah. Enggak bisa Tuhan, panas hatiku. Tak antemi ya orang itu. Nah, di situ kita kadang-kadang tidak menganggap Roh Kudus itu penting, sehingga gak apa-apa, Roh Kudus, kita gak sepaham kali ini. Sorry ya, aku mengantemi orang itu. Ya wis, Roh Kudus, di kamarku dulu ya, aku tak ngantemi orang itu dulu. Syukur-syukur nek mau balik. Nek mau balik ya susah. Jadi dalam setiap kesempatan hati-hati, jangan sampai materai itu hilang. Karena itu yang memeteraikan keselamatan kita. Matius 7 ayat 20. Kita akan lebih lanjut, kita akan nanti mengarah kepada buah roh. Matius 7, 20, 23. Saya bacakan Matius 7, 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau engkau ngeklaim, ya Roh Kudus di dalam hatiku. Tenang nih, buahnya mana? Ada kasih, ada kesabaran, ada kemurahan, ada apa lagi? Ada enggak buah itu? Kalau enggak ada, dari buahnya lah engkau mengenal. (21) Kan Tuhan itu juru selamat kita. Orang yang berseru kepada nama Tuhan kan diselamatkan. Baca dulu Yoel 2 ayat 32. Sebelum kita lanjut, kita baca Yoel 2:32. Yoel 2:32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahuwah akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Yahuwah. Dan setiap orang yang dipanggil Yahuwah akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini Nabi Yoel. Waktu itu Yesus belum ada. Kita saat ini ketika mengalami masalah, kita Yesus gitu ya. Saat itu ya Yesus belum lahir dari perawan Maria. Yang mereka tahu nama Yahuwah. Kalau saudara baca perjanjian lama banyak. Diserang musuh, mereka berseru-seru kepada nama Yahuwah, diselamatkan. Jadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahuwah diselamatkan waktu itu. Sama juga saat ini kita menyebut nama Yesus. Yesus itu kan bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Romawi. Nama aslinya kan Yahshua. Yahuwah menyelamatkan. Jadi ketika engkau menyebut nama Yesus, engkau sedang menyebut nama Yahuwah itu. Yahshua gitu. Sama saja. Karena siapa yang menyebut nama Yahuwah akan diselamatkan. Ketika Bu Sukeni naik bis mau kecelakaan, Yesus selamat ya Bu Sukeni ya. Karena apa? Barang siapa berseru kepada nama Yahuwah akan diselamatkan. Di dalam nama Yesus itu ada tertulis Yahshua, Yahuwah yang menyelamatkan. Tetapi apakah setiap orang yang berseru itu diselamatkan? Tadi kita baca kembali lagi ke dalam Matius 7:20. Dari buahnya engkau akan mengenal mereka. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Yahuwah, Yahuwah, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada tertulis yang menyebut nama Tuhan selamat. Karena itu nanti di akhir zaman banyak yang menyebut nama Tuhan. Yesus, Yesus, aku menyembuhkan orang dengan namamu dan sebagainya. Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu membuat kejahatan. Karena apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa setiap
Orang benar itu seperti carangnya anggur yang menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Ketika carang itu menempel pada pokok anggur yang benar, mengalir aliran hidup, yaitu Roh Kudus mengalir dari pokok anggur yang benar, mengalir kepada carang, dan carang itu menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, ya dipotong. Karena apa? Berarti Roh Kudus mandek, gak sampai ke ujung carang itu, tidak menghasilkan buah. Karena itu anak Skewa ketika mengusir setan dalam nama Yesus, setannya enggak pergi. Karena apa? Anak Skewa tidak ada buahnya roh. Sehingga Roh Kudus ya enggak bekerja. Jadi salah satu tanda bahwa Roh Kudus berkuasa dalam hidupmu adalah engkau mengaku Yesus Tuhan. Tetapi tanda yang lain adalah engkau berbuah. Jadi kalau engkau kepingin tahu, engkau selamat enggak ya akhir zaman? Ya lihat engkau berbuah tidak. Karena Yesus ngomong, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dia juga begitu. Tuhan akan mengenali Anda sekalian dari buahnya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, Yahwa, Yahwa akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, dua-dua pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi siapapun yang menerima Roh Kudus, yang mengakui Yesus Tuhan, tidak ada pengecualian, harus berbuah. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, buah itu tidak bisa kita usahakan, tidak bisa kita pelajari. Itu seperti buah-buah yang iman yang lain. Tetapi engkau hidup melekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Roh Kudus, hidupmu setiap saat selalu begini. Nih aku mau begini, Tuhan senang apa tidak? Aku minggu gini beribadah, menyingkirkan dulu yang lain, Tuhan senang apa tidak? Nah gitu saja cuman. Roh Kudus suka apa tidak ini? Suka tak lakukan, itu sudah berbuah nanti. Tidak tahu-taunya nanti engkau nggak sadar, tahu-tahu orang ngomong, orang itu loh tambah sabar, orang itu loh tambah begini, tambah begini. Karena buah itu akan muncul dengan sendirinya ketika Anda hidup bersama dengan Roh Kudus. Setiap waktu melibatkan Dia. Jangan mendukakan Dia. Istilah zaman sekarang apa ya? Kalau engkau berjalan sama koncomu, terus koncomu enggak ngereken apa, dikacangi ya. Loh, aku dikacangi, berarti obat nyamuk, enggak diajak ngomong. Ya, Roh Kudus seringkali enggak engkau libatkan dalam hidupmu, dalam keputusan hidupmu. Ke gereja atau kemana? Ngampuni atau kemana? Memberi atau kemana? Pernah engkau tanya Roh Kudus dalam setiap saat hidupmu. Kalau engkau melibatkan Dia, otomatis engkau dengan sendirinya nanti akan menghasilkan buah. Gak usah belajar sabar, gak usah, nanti engkau sabar sendiri. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ya ngopeni Roh Kudus, memelihara kehadirannya dalam hidupmu, menyenangkan Dia, ngereken Roh Kudus. Itu kuncinya. Engkau ingin mengalami mujizat, rekenan Roh Kudus. Engkau ingin mengalami lompatan-lompatan dalam hidupmu, lompatan iman. Hidup bersama Roh Kudus. Kita kasih contoh ya, satu orang yang sangat menghargai Roh Kudus. Mazmur 51 ayat 10. Ngomong Mazmur ini berarti Daud ya. Dalam kitab Alkitab elektronik itu ayat 10, dalam kitab yang fisik itu ayat 12. Tidak sama ya. Kalau Bapak Ibu Bapak Alkitab yang fisik itu ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Tapi kalau pakai Alkitab elektronik yang di HP ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Yahuwah.
dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini yang ngomong Daud. Dia minta diperbarui hatiku, minta ditahirkan, minta dikuduskan. Ayat berikutnya, ayat 11 di Alkitab Elektronik, di situ ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus padaku. Daud punya roh kudus sudah. Padahal belum zaman Yesus, belum zaman para rasul. Tetapi Daud sudah ada roh kudus. Dan dia ngomong, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Ayat berikutnya, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Jadi Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan keselamatan. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Apa ini roh yang rela? Pernah ingat ayatnya Tuhan Yesus ngomong, belajarlah kepadaku, pikulah yang aku pasang karena ringan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini loh roh yang rela. Jadi bagaimana engkau menjadi lembut dan rendah hati? Hidup bersama Roh Kudus. Engkau nanti akan lama-lama jadi lembut, jadi rendah hati. Ayat berikutnya, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud ini gaya aku nanti ngajar orang-orang untuk berbalik. Kalau saudara baca ayat yang pertama, dikatakan Mazmur ini, ayat pertama. Ayat 1. Mazmur ini dikatakan, keliru. Nah, lanjut lagi. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Jadi Mazmur ini keluar ketika Daud habis jatuh dalam dosa. Tapi kayaknya gaya Daud ya. Aku akan mengajarkan jalanmu supaya orang-orang berdosa berbalik. Sebetulnya dia sedang menangis. Tuhan, aku berbalik kepadamu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Mazmur ini diucapkan Daud. Dia berteriak, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu, dia habis bikin Roh Kudus itu enggak suka. Dia yang menjatuhkan Goliat dengan satu lemparan batu. Siapa itu? Perbuatan Roh Kudus. Tetapi dia juga yang membuat Uria mati di perangan, istrinya diambil. Dia menyesal, karena itu dia ngomong, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena bagi Daud, hal yang terpenting di dalam hidupnya adalah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup. Dan dia ngomong berjanji, setelah ini Tuhan, kalau rohmu tetap tinggal di dalam hidupku, aku akan mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya dia berbalik dari dosanya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melakukan kesalahan, segera berbalik ya, ngomong seperti Daud, Tuhan, ampuni aku, jangan ambil rohmu daripadaku, karena roh itu meterai keselamatan. Dan saudara tahu setelah Daud benar-benar tahu berharganya Roh Kudus, masih ingat ketika anaknya namanya Absalom pemberontak, apa yang dilakukan Daud? Dia mengenakan roh yang rela. PN singgasanaku, aku tak ngalih. Nah, karena bagi Daud lebih penting Roh Kudus itu ketimbang tahta. Ada yang mementingkan Roh Kudus dari segalanya. Dan enggak di sini.
Kalau belum belajar seperti Daud, saya juga belajar seperti dia. Untuk kalau ada pilihan Roh Kudus atau yang lain, aku akan pilih Roh Kudus. Walaupun itu sebuah tahta kerajaan, direlakan. Ada yang tadi berangkat ke sini, merelakan ajaan temennya ngelencer, enggak apa-apa. Engkau belum merelakan tahta kerajaan seperti Daud kan? Enggak apa-apa, itu bagian Roh Kudus. Nah, itu meterai keselamatan. Ada yang mau mengampuni, takut gengsi, kok aku tambah ngelamai sama dia, nek aku ngampuni dia, harus dibales. Enggak Roh Kudus, berikan aku roh yang rela untuk mengampuni orang itu. Bahkan ngajak makan ya. Itu perlu roh yang rela. Itulah roh yang rela, itu roh yang lemah lembut dan rendah hati. Ketika Yesus di Taman Getsemani dihadapkan kepada cawan itu, disalib atau enggak disalib, Roh Kudus bekerja atasnya. Saat itu Yesus mengenakan tubuh manusia yang takut sehingga keringatnya darah. Saking takutnya. Artinya apa? Dia mengalami seperti kita ketakutan itu. Tetapi ketika Roh Kudus, dia turuti Roh Kudus. Roh yang rela itu. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Itu loh, keputusan itu loh yang membuat kita diselamatkan. Artinya apa? Lagi-lagi Tuhan menyelamatkan kita dengan keterlibatan Roh Kudus. Ketika Anda mengenakan roh yang rela itu, memberi atau menahan, mengampuni atau membalas, pergi atau tidak pergi, dan sebagainya. Keputusan-keputusanmu itu bisa saja mendukakan Roh Kudus atau menyenangkan Roh Kudus. Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara seperti Daud. Tuhan, rohmu itu yang paling berharga di dalam hidupku. Jangan ambil dari hatiku. Sekali lagi tak saksikan seperti yang saya sampaikan lalu ya. Ini yang membuat saya seperti orang gila. Mau enak-enak ngelencer gak mulai besok kebaktian. Ini yang membuat saya seperti itu. Sebab saya sangat menghargai, jangan sampai aku diambil rohnya. Karena apa? Malu. Kalau yang lalu saya malu sama janda itu, saya malu sama Daud. Aku buang apa sih? Buang ngelencer. Daud loh buang tahtanya. Demi sebuah roh yang rela. Nah kan banyak kita ini kadang-kadang nyepelek Roh Kudus saya kok engkau balik mana butuh kok Roh Kudus bagi kita. Enggak, saudara-saudara, kita yang butuh Roh Kudus. Kita yang butuh. Dan janda itu tahu aku yang butuh, karena itu aku berikan semua nafkahku supaya aku bisa masuk ke dalam bait itu. Dan ini semua, Bapak Ibu, kalau engkau belajar menghargai Roh Kudus, nanti saudara ndak usah macam-macam. Tahu-tahu buah-buah roh itu akan muncul keluar dalam hidupmu. Dengan sendirinya akan keluar, sebab bedanya buah kita dengan buah orang yang bukan di dalam Tuhan Yesus. Buah roh kita ini, buah-buah kita sabar, kita itu dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan kita. Roh Kudus yang membuat kita sabar. Membuat kita mengasihi. Bukan kita. Kita tidak bisa berbangga karena itu bukan perbuatan kita. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Tugas kita cuma satu. Ramutan Roh Kudus itu dalam hidupmu. Ya bahasa Surabaya ramut ya, diramut. Rekenan setiap hari. Jangan dukakan. Jangan susahkan hatinya. Senangkan dia. Setiap keputusan-keputusanmu engkau berpihak kepada dia.
Sebab dia meterai keselamatan. Bayangkan seperti orang Farisi tadi. Berbuat apa sih DE? Alah mek ngomong ngono tok, Yesus ku baper yo. Dia ngomong biasa boleh ngamuk. Yesus ngomong aku enggak marah. Aku enggak masalah, mbok idoni, mbok lukai, mbok saya enggak marah. Tetapi engkau melukai Roh Kudus. Itu yang bahaya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tempatkan Roh Kudus sebagai prioritas yang sangat penting dalam hidup kita. Setiap langkahmu, setiap keputusanmu, aku mau begini apa begitu. Engkau tinggal pilih, Roh Kudus pilih yang mana. Hanya begitu saja. Saya sering bersaksi di sini kan, bagaimana saya memilih di sini ketimbang gaji 60 juta sebulan waktu itu. Hanya itu pilihannya. Roh Kudus suka yang mana? Itu saja sebetulnya. Sederhana itu. Sesederhana itu sebetulnya. Setiap langkah hidupmu, aku mau mencucu apakah aku mau memuji Tuhan? Keputusanmu. Ya, atau engkau bisa aja terus setiap hari mencucu ini bisa. Atau engkau bersukaria seperti Habakuk, beria-ria di dalam Tuhan. Itu keputusanmu. Tetapi itu menentukan apakah Roh Kudus happy atau dia tidak happy. Semakin kita melihat ke belakang hidup kita, isinya wisin dok temenan, malu dok, aku biar goblok kayak gitu ya. Aku harus belajar seperti Daud. Daud ini parah loh dosanya, tetapi dia mau kembali. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Aku tidak mau menempatkan engkau sebagai lawan. Aku menempatkan engkau sebagai juru selamat penebusku. Mari kita duduk dalam doa. Bapa yang maha besar. Bapa yang besar kasihnya kepada kami. Sehingga engkau menempatkan rohmu yang berharga itu di dalam hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali menganggap remeh roh itu. Kami menganggap enteng roh itu, menganggap murahan roh itu. Padahal itu roh yang sangat berharga. Ajar dari hari ke hari keputusan kami. Itu untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus berkuasa atas kami. Biar buah-buahnya keluar dalam hidup kami. Dan di akhir zaman Engkau boleh berkata, aku mengenali Engkau anakku. Tuhan, ampuni kami. Ampunilah kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Biarkan roh-Mu menetap, dwelling. Biarlah kami menjadi rumah buat roh-Mu Tuhan. Kami mau sampai kekal hidup bersama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau firman ini boleh kami dengar hari ini. Itu berarti Engkau masih mengasihi kami. Biarlah Engkau berikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.